Shalom sahabatku, sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu menyerahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, terima kasih buat kebaikan-Mu yang selalu baru buat hidup setiap kami. Bapa, kami rindu untuk terus diajar, bahkan dituntun melalui kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema memanfaatkan orang dalam kelemahannya. Sebuah tema yang mengajak kita untuk belajar rendah hati dengan memeriksa kembali sikap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Lukas 17 ayat yang pertama sampai yang kedua. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini." Di dalam New English Translation Bible, kata penyesatan yang digunakan kata stumbling blocks atau batu sandungan, di mana dituliskan Luke chapter 17 verse 1. Jesus said to his disciple, "Stumbling blocks are sure to come, but woe to the one through whom they come." Batu sandungan pasti akan ada dan akan terjadi di dalam perjalanan hidup orang-orang yang hendak berjalan mencari wajah Tuhan, terutama bagi orang-orang yang lemah. Iblis pasti akan berusaha keras untuk menghambat dan mendatangkan rintangan atau batu sandungan bagi semua yang hendak berjalan mengenal Tuhan dengan benar dan melakukan firman-Nya. Orang-orang yang lemah termaksud anak-anak atau mereka yang tergolong lemah seperti yatim piatu, janda-janda, orang tua, orang asing, mereka yang sakit, mereka yang tertekan dan dalam kesusahan besar. Inilah contoh-contoh orang-orang lemah. Firman Tuhan dengan jelas menegaskan tugas dan tanggung jawab kita, gerejanya, terhadap orang lemah itu. Keluaran 22 ayat 21 sampai 24 berkata demikian, "Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim, janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim." Manusia yang serakah akan condong untuk menarik keuntungan dari janda-janda dan orang-orang lemah yang sedang terjepit. Karena merekalah manusia yang mudah untuk dimanfaatkan dari kelemahan mereka. Pinjaman online atau pinjol marak bertebaran karena mereka yang sedang terjepit terpaksa harus meminjam dengan tanpa pikir panjang, walaupun tentu ada juga mereka yang terjerat dengan pinjol karena keserakahan untuk hidup enak secara cepat. Ada wanita-wanita yang terpaksa menjual dirinya karena terjepit keadaan. Selalu ada saja pria hidung belang yang tampil sebagai pahlawan, namun
dengan maksud busuk yang terselubung. Bagi orang-orang yang sampai tega menjadi batu sandungan bagi orang-orang lemah seperti itu, Tuhan Yesus sendiri berkata, Lukas 17 ayat pertama sampai yang kedua. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Itulah sebabnya pagi ini firman Tuhan kembali berkata, Lukas 7 ayat yang ketiga, jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia, dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Biarkanlah firman Tuhan pagi ini menegur dan menasehati kita agar kita tidak memanfaatkan orang-orang di dalam kelemahan mereka. Haleluya, sahabatku, biarlah firman Tuhan pagi ini menjadi terang bagi langkah kita dan kekuatan bagi perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Mari kita menutup renungan ini dengan doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus menegur dan menasehatkan kami. Tuhan, terus ingatkan setiap kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan kami tidak menjadi batu sandungan buat orang-orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kami. Amin. Jesus loves you, and so do I.